Halo, balik lagi dengan Prema Tarot. Hari ini aku agak persingkat aja supaya bisa langsung ke inti pesannya. Karena yang kurasain hari ini banyak orang yang lagi merasa kebingungan dalam memutuskan keputusan yang terbaik buat mereka. Dan juga ya juga banyak godaan ya. Sebenarnya dalam hidup ini selalu akan ada godaan, tapi godaan saat ini tuh lumayan keras karena juga ada proses awakeningnya juga guys. Jadi yang sedang melewati masa awakening, semangat, dan yang sudah berhasil melewati proses awakening, congratulations. Dan yang masih belum menemukan dalam proses awakening, gak apa-apa, selalu berusaha yang terbaik, selalu bisa berserah dan selalu bisa menerima apapun Tuhan kasih, itu pasti yang terbaik. Oke. Jadi di sini ada kartu The High Priest. Listen to your intuition, have patience. Jadi harus sabar guys. Ingat, segala keputusan yang diambil itu harus berdasarkan intuisi, tidak cuma logika dalam situasi yang kita lihat dengan mata kita, tetapi kita juga harus mengikuti perasaan kita. Kalau perasaan tidak sesuai pada apa yang ingin kita ambil, coba direview lagi gitu. Consider carefully what you want before acting. Jadi itu pesan paling penting sebenarnya. Selalu berusaha untuk melihat tidak hanya dari apa yang kita lihat dalam kondisi sekitar kita, tapi perasaan kita juga, karena perasaan itu penting. Dan terkadang ketika kita terlalu terburu-buru, semua keputusan itu menjadi sirna atau membuat kita berada di jalan yang salah, atau membuat kita berada di jurang kehancuran. Jadi mohon untuk selalu lebih bijak, karena segala sesuatu yang berhati-hati terkadang itu memang lebih baik. Selalu juga jangan terlalu mendengarkan orang lain, karena yang tadi seperti kartunya yang di awal bilang, dengarkan intuisi, maka kamu akan tahu motif orang-orang yang biasanya katanya mereka selalu ingin membantu kita, menolong kita. Biasanya orang itu selalu punya motif. Semua orang punya motif termasuk diri kita sendiri, tapi tergantung motifnya juga guys. Mereka motifnya itu ingin membantu atau ingin menjatuhkan, seperti itu. Di sini memang masih banyak kayak abundance tuh, kayak keberkahan yang melimpah itu masih guys. Tapi kalau kalian masih kurang percaya, kalau kalian masih merasa dalam keadaan stuck untuk melihat berkah itu sedang berjalan ke arah kamu, ya dia nggak akan muncul berkah itu, berkat itu juga tidak akan muncul, seperti itu. Ini juga ada hubungannya dengan bisnis atau pekerjaan. Jadi saat-saat ini lagi flow-nya bagus banget untuk rezeki, untuk usaha gitu. Tapi ingat, walaupun kita dalam kondisi punya planning nih, atau kondisi kita sedang ingin bekerja keras karena sesuatu yang kita inginkan, keberkatan atau rezeki yang ingin kita raih, tapi kita lupa untuk istirahat. Jadi kayak sama Tuhan, sama semesta itu diminta buat kalian punya waktu untuk istirahat. Jadi segala usaha itu juga harus dibarengi dengan istirahat, dibarengi dengan sesuatu yang untuk diri kita sendiri juga gitu, apresiasi diri kita sendiri gitu. Dan di saat itulah, saat kita beristirahat, kita jadi punya waktu untuk memutuskan dengan lebih baik, lebih tenang begitu. Dan kalau memang kalian membutuhkan meditasi, itu waktu yang tepat di saat kalian dalam kondisi break atau dalam kondisi istirahat. Dalam artian kalian sedang tidak fokus untuk pekerjaan gitu. Kalau kita terlalu fokus sama pekerjaan atau planning
untuk mencapai goals, mungkin juga bisa bikin kita selalu ada konsekuensi dan resiko seperti itu. Jadi kalau memang kalian ingin cepat kaya, misalnya ingin cepat mencapai target kalian bisa, tapi resiko dan tanggung jawab yang terjadi, kalian mengurangi waktu untuk istirahat dan mempercepat rasa sakit seperti itu. Bukannya aku menakut-nakuti, tapi memang begitulah adanya gitu loh. Kalau memang kalian ingin bisa mencapai target, tapi juga kalian tidak ingin mengorbankan kesehatan kalian, atau dalam artian kalian juga ingin balance, berarti memang sudah waktunya untuk ambil istirahat atau ambil holiday, vacation, pokoknya beristirahat, tidak perlu terlalu memikirkan planning yang gini. Karena memang sekarang sih lebih yang aku rasain, kalian butuh waktu yang tenang untuk memutuskan sesuatu, untuk menilai sesuatu, untuk melihat motif-motif yang ada di sekitar kalian. Seperti itu. Memang karena memang godaan juga lagi lumayan kencang. Jadi ketika kalian mengambil keputusan itu selalu ada pengaruh-pengaruh dari luar gitu, bukan yang memang keputusannya itu dari kalian sendiri. Walaupun merasa keputusan dari kalian sendiri, pasti ada juga pengaruh-pengaruh yang membuat kalian itu kayak kebingungan juga gitu. Aku harus ambil ini atau enggak ya, kayak gitu. Nah, jadinya itulah alasan kenapa semesta, Tuhan, para spirit guide juga bilang kalian juga butuh istirahat. Ketika kalian butuh istirahat, kalian bisa melihat banyak perspektif, bahkan bisa melihat apa sih yang harus dipilih, apa yang harus dilakukan gitu. Dengan jadi pikiran tuh jadi lebih jernih juga gitu. Ketika too much work, jadi pikiran itu jadi istilahnya itu mengendalikan gitu lah, mengendalikan yang seharusnya pikiran itu tidak perlu terlalu dikendalikan sepenuhnya. Dalam artian kalau kalian terlalu menyabotase tubuh kalian dengan pikiran-pikiran kalian yang alasannya ya inilah yang positif, inilah yang benar, ini yang bisa membawa ke masa depan. Lah kalau kalian terus berpikir dunia ini harus seperti dengan keadaan sukses, banyak uang dan masa depan, berarti kalian juga tidak bisa menikmati sepenuhnya gitu. Jadi kayak semesta itu juga bilang kalian itu perlu loh bantuan. Setidaknya meskipun kelihatannya kalian melakukan sendiri, semesta juga bekerja untuk kalian. Kalau kalian mau mempercayai semesta itu sendiri gitu. Life is out of balance. Jadi saat ini ya guys, entah hidup kalian, entah bumi kita itu lagi tidak balance karena too much pressure, too much work, too much thinking for the future. Jadi tidak memperhatikan keadaan yang sekarang. Justru dengan saat kalian mengambil istirahat, ketika kalian mengambil vacation, holiday, itu justru membuat pikiran jadi lebih tenang, rehat sejenak dari apa yang kalian ingin kendalikan, sehingga mata kalian, pikiran kalian, hati kalian itu sedang relax, dan saat membuka, pelan-pelan membuka, itu menunjukkan betapa mulai kelihatannya semeraut yang membuat kalian merasa kayak stuck, jenuh, seperti itu. Karena sebenarnya kebanyakan orang-orang itu jenuhnya bukan karena manusianya, tetapi karena too much pressure, too much work for your thinking, for your heart. Begitu. Jadi kalian tidak memberikan rehat sedikit pun, walaupun kalian berpikirnya positif-positif, tapi pikiran itu ketika kalian sedang berusaha berpositif, pikiran itu sedang bekerja gitu ya kan, bekerja terus bekerja supaya menunjukkan
sikap kepositifan gitu yang membuat kalian nggak enjoy karena dikendalikan oleh pikiran itu sendiri gitu. Sama dengan perasaan kalian ingin membuatnya terlihat positif, justru egonya itu jadi naik gitu. Ego dalam artian kalian terlalu memaksakan untuk terlihat ya ini healing, ini yang sesungguhnya bla 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 gitu. Kalian malah menolak sesuatu yang akan datang dengan terlalu terpaku oleh ego dan pikiran kalian seperti itu. Jadi emang udah saatnya kalian itu istirahat sehingga kalian bisa memplanning lebih baik. Kalian bisa mereview lagi atau bahkan bisa menilai yang mana sih yang baik dan buruk untuk kalian gitu. Karena sekarang ini concernnya adalah kesehatannya dalam memanage stres gitu. Jadi kalian tuh benar-benar gak bisa melihat sesuatu dengan lebih baik malah, walaupun kalian udah memaksakan berpikir positif. Sekarang di sini dikasih lihat lagi lebih jelasnya. Kalian itu lagi dalam experience, dalam pengalaman untuk mencari kedamaian. Ya rata-rata semua orang dalam kondisi seperti itu karena mereka udah too much pressure, jadi mereka nggak ngerasa mereka ini ingin mencari ketenangan, ingin mencari kedamaian yang sebenarnya malah bisa ditemukan dalam diri kalian masing-masing gitu. Dan ketika kalian bisa mulai menenangkan diri dalam rehat gitu, melakukan apa yang kalian senangi, apa yang kalian sudah dambakan. Saat kalian bekerja, kalian ingin istirahat total, kalian ingin pergi ke alam, kalian ingin memancing, kalian ingin piknik sama keluarga dengan orang-orang yang kalian sayang gitu. Itu akan memunculkan kebahagiaan sehingga kalian tahu di mana kedamaian itu berasal. Gitu maksudnya. Jadi kedamaian berasal itu tentu dari diri kita sendiri, tetapi untuk menemukannya adalah atau bisa mewujudkannya dengan kalian balance dari yang bekerja menjadi rehat, dari rehat kalian dipertemukan di mana terletak kedamaian itu, sehingga ketika kalian menemukan letak kedamaian itu, kalian akan mengerti bahwa diri kalian yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Sehingga untuk melanjutkan planning untuk entah itu bisnis, kerja, partner, relationship, itu tuh benar-benar bisa kalian kontrol, bisa kalian manage. Dan motif-motif orang yang ingin mendekati kalian atau orang-orang yang sudah ada di sekitar kalian tuh kalian udah bisa tahu gitu. Cara pelan tapi pasti. Dan itulah gift kalian. Jadi secara tidak langsung kalian menemukan bakat kalian juga gitu. Saat kalian bisa menemukan kebahagiaan, kedamaian dalam diri kalian gitu. Jadi ada inspirasi juga, ada cinta yang datang untuk kalian gitu, kasih sayang yang bisa kalian berikan kepada orang lain nantinya, seperti itu. Tapi jangan sampai semua hal itu terjebak atau jadi stuck karena hanya rasa ketakutan akan sesuatu hal yang ada di depan. Makanya kenapa aku akhirnya ngerasa ini pesannya untuk banyak orang juga. Aku pikir ini awalnya untuk aku gitu, tapi setelah aku lihat lagi, oh ini tidak sepenuhnya juga untuk aku pribadi karena ini kan general. Karena di sini nih emang lagi energinya lagi masif gitu ya, maksudnya lagi besar banget. Rasa ketakutan itu memang selalu muncul gitu guys, apalagi sekarang lagi heboh kan ya, horor-horor gitu. Kalau nggak salah sih aku nggak mau nyebutin gitu, tapi intinya sekarang lagi masa apa ya, film-film horor sudah mulai muncul lagi. Maksudnya kayak thriller, nggak cuma horor ya, thriller kayak gitu, misteri, yang darkness gitu, itu lagi naik sehingga memunculkan rasa takut gitu. Dan itu kebanyakan rasa takutnya akan sesuatu yang tidak pasti atau akan sesuatu di masa depan.
Justru ketika kalian membiarkan rasa takut itu, atau dalam artian mungkin kalian nggak ngakuin ya, itu juga sama dengan rasa takut gitu. Ketika kalian nggak mengakui itu, segala hal itu jadi tertutup gitu. Jadi orang lain yang seharusnya kalian itu hindari, dalam artian ada motif-motif tersembunyi yang harusnya kalian hindari, justru itu jadi makanan yang bagus, bukan makanan sih, kayak pengaruh yang bagus, kesempatan yang bagus untuk darkness itu menggoda kalian gitu. Menggoda kalian untuk ke arah yang tidak baik gitu. Atau jadi istilahnya tuh kalian jadi merasa stuck, kelihatannya kayak nyaman di sini aja, padahal ada something bigger in the future. Tapi kalian takut untuk melihat yang di masa kini gitu, hanya karena ada sesuatu yang di depan sana yang kalian nggak tahu gitu. Karena kalian nggak tahu, kalian jadi berangan-angan, pikiran kalian kontrol, tapi ternyata tanpa sadar kalian dikontrol oleh pikiran itu sendiri gitu, sehingga kalian memunculkan rasa keegoisan, tidak mengakui dengan hal itu. Justru sekarang ini ya, apalagi ini Virgo season ya, udah mulai masuk Virgo season. Virgo itu memang tipikal zodiak yang sangat terplanning guys gitu. Mereka itu zodiak yang selalu ingin segala sesuatunya itu tertata, terplanning, pokoknya nggak boleh terlewatkan satupun. Dan mereka memang punya kelemahan terlalu overthinking untuk hal yang di depan atau yang tidak pasti gitu. Itu perbedaannya ketika earth sign di Taurus dan Capricorn. Kalau Capricorn itu walaupun dia tipe earth sign yang sama-sama keras kepala, rasa pun dengan materialistis, mereka masih berani untuk maju. Sementara Taurus itu sekalipun mereka juga sama seperti Virgo, takut akan sesuatu yang terjadi di depan itu tidak pasti, mereka lebih memilih ya udah tetap dijalani sebagaimana mestinya, sehingga ketika sesuatu itu memang yang mereka takutkan itu terjadi, ya udah mereka berasa udah legowo aja, dijalani sebagaimana mestinya juga gitu. Walaupun mungkin akan jadi grunge in their heart gitu ya. Ini maksudnya sepengalamanku, sepengetahuanku, karena aku juga Taurus by the way. Tapi ya memang sisinya ini Virgo ini justru dia karena tipe tengah-tengah ya, tipe tengah-tengah, dia jadi jadi istilahnya itu dia tuh pokoknya tipe yang harus tertata, tetapi juga tidak menutup kemungkinan Virgo ini bisa melihat keputusan yang dengan lebih baik gitu. Oke, jadi sorry banget tadi aku pause sebentar karena ada gangguan suara. Jadi lanjut lagi. Justru di sini tadi aku sampai mana ya, lupa. Jadi intinya itu karena musim, dalam artian season Virgo, zodiak Virgo sekarang ya balik lagi ya, semua mereka itu tipe yang kalau dibilang di struktur keluarga itu beliau itu kayak ibu gitu, dibawa seperti Cancer juga, cuman mereka itu lebih terplanning, lebih tegas, dan mereka itu gak mau segala sesuatunya itu mess around gitu loh, kayak rencananya gagal gitu. Bener-bener di earth sign Virgo itu tipe yang sangat-sangat kukuh dengan planningnya gitu. Jadi makanya di sini kayak kelihatan kan planning dari tadi aku selalu bilang planning gitu. Dan mereka juga punya kelemahan, rasa takut. Yes, emang darkness sekarang lagi naik juga untuk menggoda kita pada pilihan yang apa akan kita tuju gitu. Jadi jangan salahkan atau jangan menyalahkan situasi atau keadaan.
semua yang ada di dunia ini memang harus ada untuk menstabilkan energi gitu loh guys. Positif itu selalu ada temennya negatif gitu, sama dengan negatif selalu ada positif, ada hitam ada putih gitu. Nah karena di sini adalah keabu-abuan gitu ya, kalau aku ngerasanya ini yang secara color gitu, ini kayak abu-abu gitu loh, kayak di tengah-tengah. Nah karena di tengah-tengah itu kita merasa ada yang tidak pasti, tapi karena Maha Kali di sini muncul ya, beliau kayak ingin menjelaskan bahwa gak perlu takut dengan hal yang tidak pasti atau yang membuat kalian takut terhadap apapun yang ingin kalian rencanakan, apapun yang ingin kalian tuju. Karena beliau di sini justru hadir untuk menghancurkan rasa rasa yang tidak pasti itu, atau rasa ketakutan yang membuat kalian tidak mau melangkah ke depan. In spiritual way atau non spiritual, dalam artian ya kalau kalian nggak percaya sama spiritual is okay, tapi memang keadaannya sekarang adalah beliau itu kayak ingin memberikan pesan pada kita bahwa jangan takut dengan rasa takut itu sendiri gitu. Justru itu memperhambat kalian untuk menemukan kebenaran, menemukan apa yang seharusnya itu terlihat. Jadi dia tertutupi gitu loh. Rasa takut itu sebagai topeng jatuhnya. Gitu. Dan di sini ada Krishna dengan devotion. Trust your spiritual guidance. Karena aku merasa di sini aku yakin banget untuk beberapa teman-teman yang sudah menonton video ini yang nyampe di timeline kalian, aku ngerasa beliau itu ingin memberitahukan kepada kita, kalian harus percaya sama diri kalian, intuisi kalian ya. Dari kartu yang ini, percaya sama intuisi kalian, percaya juga dengan apa yang kalian rasakan, dan percaya juga dengan pesan-pesan yang kadang-kadang sering muncul di dalam pikiran kalian, terkadang di dalam kehidupan kalian yang tanpa kalian sadari. Ada yang kalian sadari, ada yang kalian enggak. Karena disinilah waktunya ketika kalian istirahat, kalian tuh kayak menyadari, oh ada something yang aku lihat. Kayak misalnya nih, contohnya paling dekat itu contohnya itu ketika kita pergi ke kantor ya. Oke, kita bilang kita pergi ke kantor. Biasanya kita pasti punya rute-rute tersendiri, ya kan? Rute-rute tersendiri, misalnya lewat jalur A, nanti dari jalur A ke jalur B, jalur D, segala macam. Intinya seperti itu. Jadi banyak jalur untuk menuju ke kantor. Nah, kalian nih merasa dari feeling kalian di rumah nih sebelum berangkat, sepertinya kalau kalian lewat jalur biasa itu bakalan ada kemacetan gitu. Kalian hanya merasa nih, tapi kalian belum berani kan memastikan itu benar atau tidak gitu. Nah, akhirnya kalian memutuskan untuk coba dulu deh lewat gitu. Nah, karena memang perasaan itu masih belum kenceng, masih belum benar-benar kerasa, ya nggak sih kayak gitu. Istilahnya intuisi itu seperti itu guys. Intuisi itu memang pelan tapi kayak pasti dan kenceng gitu loh saat udah makin terasanya. Nah, saat itu kalian lewat jalan, tiba-tiba feeling itu makin kerasa. Ya, kalian kayak meragukan pilihan kalian, kayak tiba-tiba yakin nggak ya lewat sini? Itu udah warning pertama ya, kayak gitu. Tapi kalian masih berusaha menghiraukan seperti itu. Kalian berusaha untuk kayak sorry lightningnya mati guys ya. Jadi kayak kalian berusaha untuk tetap ya udah, menurut logika kalian gak ada masalah atau apa, tapi kalian memperhatikan dari situasi di jalan, kok kayaknya banyak kendaraan, atau kadang-kadang kok kayaknya nggak ada yang lewat kendaraannya tapi lagi lancar nih. Ini aku pakai contohku ya, aku perasaanku kayak kok di sebelah
lawan arus itu kok rasanya sepi gitu. Udah curiga nih gitu, warning pertama. Kemudian di depan tuh kayak masih lancar-lancar, karena kita sadar gitu loh di awal, yang bukan di awal, biasanya jalanan itu tuh pasti kayak rame banget gitu, entah kadang macet, jadi kayak oke, kayaknya lagi ada, kayak mungkin kalau perasaan kita yang lagi tidak terlalu memikirkan kayak happy, akhirnya nggak terlalu rame, nggak terlalu macet gitu. Tapi yang udah terbiasa atau istilahnya kayak intuisinya itu lagi mengganggu tuh kayak ih, ada apa ya gitu, gimana ya gitu. Sehingga pas akhirnya udah makin mulai nih warning kedua, yaitu semakin sepi nih, tapi udah mulai agak rame di jalurnya kita gitu. Dan itu warning keduanya, kita udah makin kenceng nih, yakin gak ya lewat sini gitu. Akhirnya memutuskan kalau biasanya kita nggak terlalu intuisi, nih kita pakai contoh yang nggak terlalu intuisi, kayak yaudahlah jalan aja gitu, siapa tahu emang sepi gitu, emang sininya mungkin ada apa-apa lah, nggak taunya nih udah mulai mendekati beberapa meter, yang makin kenceng perasaan kita, kayak udah makin yakin nih beneran deh kayaknya aku salah jalur gitu, saya kayak karena kita mengabaikan. Akhirnya di depan kita itu bener-bener macet total, gara-gara di lawan arus kita tuh ada kecelakaan misalnya, atau ada mobil yang macet, sehingga bikin di jalur itu juga macet, kendaraan dari sana itu juga sepi gitu loh guys. Sementara kita yang kayak awalnya lancar itu kan jadi macet juga gitu, karena ada something hal yang terhalang gitu. Nah itu kan makin, wah akhirnya kita baru sadar, oh iya ya, akhirnya kalian sadar nih, gara-gara itu kalian, ya harusnya aku dengerin dong yang aku rasain gitu, kadang-kadang gitu. Gak cuman yang itu aja, karena kita kalau melihat jalan nih, jalanan yang kita pilih juga sama kayak ke kantor. Misal kalian mau biasanya lurus nih, tiba-tiba perasaan kalian bilang ingin belok gitu kan. Kalian nggak tahu juga nih kenapa aku ingin belok, tapi kayaknya aku lurus aja deh, soalnya biasanya juga lurus, anteng-anteng aja gitu, nggak macet. Oke, kalian udah ngabain warningnya itu, sehingga pas udah mulai kerasa nih, pas kalian lurus ternyata ada gangguan gitu, macet lah juga sama, jalannya lebih rame lah atau segala macam, sehingga kalian tuh jalannya juga jadi terhambat gitu. Akhirnya kalian juga merasa, aduh tau gitu aku belok aja ya, kayak aku rasain tadi. Kayak gitu, intuisi tuh kayak gitu guys. Jadi kayak istilahnya nggak bisa serta-merta kalian langsung ngeh gitu, kayak ini bener nggak ya, oh kayaknya ini yang bener, nggak bisa kalian langsung kayak gitu doang gitu. Makanya kalian harus bisa mempercayai pesan atau perasaan atau intuisi yang muncul di dalam diri kalian gitu. Jadi saat kalian bisa merasakan, di saat kalian akhirnya memutuskan untuk istirahat sejenak, akhirnya apa kerja keras kalian itu bisa jadi terwujud juga gitu, bisa jadi kelihatan hasilnya gitu. Yang penting yang harus kalian bisa pahami, dengan rasa percaya dengan diri kalian sendirilah, itu minimal banget, akhirnya memunculkan sesuatu yang luar biasa berkatnya gitu. Selama kalian percaya dengan komitmen terhadap segala sesuatu yang kalian lakukan, usahakan itu, meskipun kalian ambil istirahat, rehat di saat-saat yang waktunya orang lagi bekerja keras, kalian rehat karena kalian tahu kalian butuh istirahat kayak gitu. Akhirnya itu jadi kelihatan lebih jelas gitu, kalian bisa lebih tenang lagi, bahkan bisa mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih bijak lagi kayak gitu. Dan di sini pesan yang paling ingin aku garis bawahi itu, kalian itu benar-benar sangat disayang gitu sama spirit guide kalian, sama semesta, sama Tuhan gitu. Sehingga jangan merasa
berkecil hati atas segala sesuatu yang ingin kalian putuskan atau ingin kalian tuju. Better untuk back to silent gitu bahasanya. Kalau back to silent ya balik untuk berdiam diri lagi, introspeksi kayak gitu. Tuh, bukan introspeksi, lebih ke have fun lagi untuk diri kita sendiri gitu. Karena kita perlu recharge juga guys. Emang cuman handphone yang selalu di charge dengan listrik, kita juga gitu. Recharge-nya ya dengan alam, pergi ke pantai, kemudian atau bisa ketemu dengan orang yang kita sayang, pergi ke suatu tempat yang membuat hati tenang dan melakukan hobi tanpa berpikir, karena itu sedang bekerja, itu udah benar-benar istirahat, itu recharge-nya kita. Nah, di sini juga muncul nih beberapa kartu yang menunjukkan apa sih yang membuat kamu tuh terasa ini kayak gimana ya. Kalau awakening atau awakening itu biasanya ada something yang nge-trigger kamu gitu. Biasanya ini kayak rasa sakit atau trauma yang kalian pikir udah kalian sembuhin, itu muncul lagi. Biasanya kayak gitu trigger itu. Contoh yang paling bisa kalian pahami gitu. Jadi perhatikan juga ya, pola-pola, pesan, bahkan trigger trauma kalian itu dinaikkan atau dimunculkan lagi, dirasakan lagi. Berarti itu udah saatnya kalian harus fokuskan dulu pada diri kalian sendiri gitu. Karena di sini juga dimunculin soul family. Call in your tribe, you don't have to do it alone. Jadi jangan selalu merasa sendiri, jangan selalu merasa kesepian dalam artian tidak punya siapa-siapa. Kalian itu punya Tuhan, punya leluhur, punya spirit guide yang selalu 24 jam penuh untuk kalian. Tapi yang perlu kalian lakukan adalah kalian meminta dan kalian percaya. Jadi itu yang aku bilang, dengan saat kalian beristirahat, semesta itu tetap bekerja juga untuk kalian. Di saat kalian percaya, di saat kalian meminta pada mereka dengan benar-benar ketulusan hati bahwa kalian ingin rehat untuk apa yang kalian lakukan sama ini gitu. Jadi istilahnya ini tugas kalian ini udah harusnya dihentikan dulu gitu. Jadi gantiannya semesta yang lakuin tugasnya untuk membackup kerjaan kalian gitu. Jadi saat udah waktunya kalian sudah selesai istirahat gitu, maka semesta akan membalikkan kerjaannya itu kepada kalian lagi untuk kalian lanjutkan lagi gitu, kayak roda gitu loh guys. Gitu kayak backup dengan partner kerja gitulah bahasanya, sama lah gitu. Atau di sini juga bisa punya makna saat ini kalian sedang mencari keluarga jiwa kalian gitu. Kalian mencari seseorang yang menurut kalian mereka adalah keluarga yang sebenarnya gitu. Karena mungkin kalian salah satunya adalah keluarga jiwa aku gitu. Bisa jadi gitu. Jadi kayak istilahnya keluarga itu tidak selalu ayah dan ibu, kakak dan adik kayak gitu. Kadang keluarga itu bisa juga berarti teman terdekat kita, bahkan orang lain yang awalnya kita pikir mereka tuh stranger loh, yang nggak ngerti kita. Tapi saat kita mulai berdiskusi, mungkin mulai ngobrol secara tidak langsung, kita menemukan koneksi gitu, yang membuat kita kok kayaknya orang ini tahu banget aku gitu, mengerti aku banget. Nah itu bisa jadi salah satu keluarga jiwa kalian. Tapi ingat, hati-hati, balik lagi, semua orang punya motif. Jadi kalau emang kalian mau tahu itu keluarga jiwa kalian atau enggak, ya seperti tadi aku bilang, luangkan waktu untuk berpikir, rehat sejenak, introspeksi diri, maka di situ bisa lebih kelihatan gitu. Dan ketika kalian rehat, ini ya, ketika kalian rehat, benar-benar usahakan untuk rehat. Jangan diusahakan untuk menyenangkan orang lain aja, enggak. Justru ini waktunya kalian untuk menyenangkan diri kalian sendiri. Waktunya untuk bisa mengangkat kebahagiaan kalian. Prioritaskan kalian dulu. Yang selama ini kayak ternot khusus untuk beberapa orang yang people pleasure gitu, kayak
selalu ingin menyenangkan orang lain tapi mengabaikan kesenangan dirinya sendiri gitu. Jadi kalian mohon banget untuk bisa back to yourself again gitu, biar kalian nggak kehilangan jati diri kalian, identitas kalian gitu, supaya nggak terlalu terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dari luar atau dari orang lain. Be to the yourself gitu. Dan ini sebagai penunjang Lenormand-nya, justru di sini kelihatan ya, kalau secara relationship nih, kita bahas sedikit relationship, para feminim, energi feminim ini sedang mengirimkan sinyal-sinyal nih gitu, sinyal-sinyal kepada si doi yang maskulin gitu, dan si maskulin juga lagi menunggu nih responnya dari si feminim. Enggak ya, itu kalau kita hubungan dengan relationship, tapi sebenarnya itu bisa jadi benar, bisa jadi belum tentu gitu. Karena ini juga sesuatu dalam artian adanya, kalau kita hubungkan juga lagi dengan yang sebelumnya, ini memang kalian sudah bekerja keras, perlulah istirahat untuk menerima berkat gitu. Saat kalian sudah siap, berkatnya itu akan langsung datang gitu, berkahnya akan muncul gitu. Dan biarkan semesta itu bekerja. Kan kelihatan nih burung-burung makan seperti angel menikmati, kalian pun meskipun cuman bersih-bersih pasti ada waktunya untuk istirahat kan. Nah seperti itu. Dan ini lagi ada crossroad, jadi kan ada jalan yang bercabang nih, menuju yang gelap apa yang terang gitu. Tidak ada salah, tidak ada yang benar. Pokoknya di sini justru kalian berada di sini nih gitu. Terus kalian dikasih chance, dikasih pilihan untuk pilihannya tuh kemana yang kalian mau. Dan di sini nih kelihatan nih ada sesuatu yang selalu menggoda kalian gitu. Dan visualnya pun juga membuat kalian tuh terpikir ini yang baik atau enggak, padahal itu cuma godaan guys, itu cuma sesuatu yang harus kalian lihat dari diri kalian sendiri dengan cara kalian berdiam diri, ya kan. Berdiam diri itu dengan kiasannya kalian istirahat, kalian rehat, introspeksi diri seperti itu. Sehingga kadang lihat nih ini cerah tapi ada ularnya, ada sesuatu yang berbahaya. Dan di sini justru ketika menuju jalan yang gelap itu tuh gak kelihatan gitu yang menyeramkan, jadi itu kayak pisau bermata dua gitu. Jadi memang harus kalian pilih untuk istirahat dulu gitu, istirahat untuk bisa menentukan mana sih yang terbaik gitu. Dan di sini juga ada book. Di sini book ini dimaksudkan adalah kalian untuk bisa lebih mengeksplor diri dengan banyak hal, banyak pengetahuan di saat kalian lagi rehat gitu. Kalian sedang mengumpul-ngumpul, dalam artian tuh kalian tuh sedang mengumpulkan informasi, mengumpulkan sesuatu untuk planning kalian, untuk tujuan kalian, untuk apa yang ingin kalian pilih gitu istilahnya. Dan itu banyak sumber yang akan muncul, ada banyak hal. Jadi hasil dari kalian mereview atau istilahnya kalian berintrospeksi diri itu bakal kelihatan semua perspektif yang muncul yang menjadi pengetahuan yang kaya untuk kalian ke depannya gitu. Dan di sini ada anchor. Di sini ketika kalian bisa menemukan kedamaian atau experiencing grace, dalam artian berani untuk menyelami diri kalian di saat kalian dalam kondisi memutuskan untuk rehat ya, misalnya kayak gitu, itu tuh bakal bisa kalian temukan harta karun gitu, harta karun yang sangat berharga, gift, berkah, berkat yang sama ini kalian gak
pernah kalian tahu atau kalian tutupi dengan rasa takut itu. Wah, jadi aku udah ngerasa ini cukup ya pesannya, singkat juga enggak, panjang juga enggak, tapi jelas maksudnya di sini. Jadi kalau aku sarankan kalian untuk bisa mulai untuk merencanakan, atau bukan merencanakan, udah mulai segera untuk rehat dari rutinitas gitu, supaya tidak terkontaminasi oleh banyaknya pengaruh-pengaruh luar atau adanya niat-niat atau motif-motif dari luar atau dari orang lain, entah itu dari orang terdekat kita juga gitu. Pokoknya diusahakan untuk bisa memfokuskan pada diri saat ini gitu. Jadi sungguh worth it ketika kalian berani untuk mengambil rehat gitu dari rutinitas atau kegiatan sejenak. Jadi kalian juga bisa melihat lebih banyak perspektif, lebih banyak hal, dan itu memperkaya pengetahuan kalian untuk kedepannya dalam merencanakan atau mengambil suatu keputusan yang besar. Ini aku ngerasa banyak orang-orang sedang mengambil keputusan yang besar dan mereka merasa takut akan pilihan-pilihan yang akan terjadi gitu, atau tidak mengakui akan sesuatu hal itu, sehingga itu jadi momok buat beberapa orang, dan itu jadi rasa ketakutan yang besar gitu. Jadi kehilangan kepercayaan akan sesuatu berkat yang akan hadir buat mereka kayak gitu. Jadi intinya sih di situ. Semoga pesan ini bisa membantu kalian, bisa mencerahkan kalian juga gitu. Jika pesan ini ada di timeline kalian lewat di YouTube kalian, jangan lupa di like, subscribe, and see you in the next reading. Bye bye guys.